Di bagian sebelumnya saya belum menjelaskan secara detail ya tentang kenapa rumus profit dari diskriminasi harga sempurna itu adalah seperti ini ya. Eh, Profit adalah 0,5 dikali maksimum willingness to pay dikurang harga PCM dikali dengan key PCM. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan kenapa rumus profit kayak gini. Nah, jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Kan dia netapin harga misalnya ini ya, maksimum willingness to pay-nya 500, harga PCM-nya itu sebesar 250. Nah, jadi bisa dibilang bahwa jadi revenue-nya itu adalah kan P kali Q. Nah, berarti daerah yang ini nih, teman-teman. Ini daerah ini nih. Oke. Okay. Misalnya pada saat di sini berarti kan ini revenue-nya gitu ya. Nah, ini kita jumlahin aja nih. Oke. Okay. Nah, tetapi masalahnya ini total revenue. Nah, profit itu adalah TR dikurang TC. Nah, total cost itu kan average cost dikali quantity kan. Nah, berarti coba cari daerah average cost kali quantity ya. Nah, average cost-nya kan di sini nih. Ini average cost-nya. Ya kan? Berarti quantity-nya di sini 5.000. Nah, berarti luas yang persegi ini nih. Ini adalah average cost-nya. Oke, ini adalah daerah average cost. Itulah sebabnya kenapa daerah profit itu adalah kan profit adalah TR kurang TC. Nah, makanya daerah profit tuh yang ini nih. Saya kasih warna ungu. Itulah sebabnya kenapa ini menjadi daerah profit. Ya. Jadi daerah profit itu secara bersamaan adalah daerah consumer surplus dari monopoli consumer surplus yang diambil oleh monopoli dengan diskriminasi harga secara sempurna seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu adalah dibalik rumus seperti itu ya. Dibalik rumus monopoli diskriminasi harga sempurna seperti ini tuh ada maksudnya seperti itu ya. Tadi kalau dead weight loss saya sudah jelaskan intuisinya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke soal yang ini ya. Kalau tidak constant cost gimana ya? Misalnya kita udah punya soal yang apakah benar profit itu nggak dua kali lipat gitu ya? Kita benar-benar mau meyakinkan, mau membuktikan benar nggak sih? Um, kan tadi kalau kita kasus constant cost profit itu dua kalinya kan kalau dia nerapin diskriminasi harga sempurna. Nah, apakah betul kalau dia tidak menerapkan diskriminasi kalau dia tidak constant cost, kalau diskriminasi harga sempurna itu profitnya nggak dua kali lipat. Nah, kita ambil soal yang ini aja, ya. Ini single price-nya udah dikasih tahu profitnya tuh 440. Nah, coba soal seperti ini kita bikin perfect price discrimination. Caranya kita bikin, nah pertama-tama kita ambil key dari PCM, lalu kita udah tahu harga PCM. Nah, sekarang tinggal cari maksimum willingness to pay. Nah, karena inverse demand-nya adalah 50 min 0,5 ki, kan maksimum willingness to pay itu di sini ya. Kalau di kurva itu posisi dia di sini nih, maksimum willingness to pay. Ya. Saat key-nya itu 0. Oke. Nah, saat key-nya 0, berarti P-nya itu 50. Berarti maksimum willingness to pay itu saat harga 50. Oke. Nah, berarti kita udah dapatkan rumus profit adalah apa? Bentar. Ini kan kasusnya dia itu oh ya average cost-nya 0,125 ki plus berarti seperti ini teman-teman. Misalnya ini demand-nya, ini MR-nya, lalu MC-nya seperti ini, lalu average cost-nya itu seperti kurva yang seperti apa ya? 0, bisa dibilang average cost-nya itu, nah saya nggak bisa gambarkan kurva average cost-nya ya. Tapi yang jelas kita bisa harusnya kalau kalau soalnya seperti ini, ya bisa sih pakai rumus yang ini ya, 0,5 dikali maksimum willingness to pay itu 50 dikurang harga PCM 23,33 dikali key monopoli key PCM sebesar 53,33. Nah, coba kita lihat profitnya itu 0,5 dikali ini kan hasilnya 26,67 ini kali 53,33. Nah, ini sama aja kayak 26,67. Berarti 26,67 kuadrat. Nah, coba kalian cari aja tuh hasil 26,67 kuadrat itu berapa. Ya, 26,67 kuadrat itu kan berarti, bentar ya, 80 per 3
dikali 80/3. Itu hasilnya adalah 711,11. Nah, coba kita bandingkan profit yang single price. Saat single price itu 440. Nah, ternyata terbukti teman-teman bahwa kalau dia itu bukan bukan apa namanya? Bukan kasusnya itu bukan constant cost, terbukti bahwa profit itu nggak dua kali lipatnya. Kan kalau dua kali lipatnya harusnya berarti dia 880 profitnya. Nah, tapi karena dia bukan kasus constant cost, terbukti profitnya itu 711,11 atau bukan dua kali lipat. Jadi di bawah dua kali. Oke. Nah, nanti ada juga kasus yang menarik, teman-teman. Coba kasusnya itu zero cost, apa? Hanya total cost adalah fixed cost. Nah, coba deh, kalian bikin aja soalnya ini cuma ada fixed cost. Nah, itu nanti hasil profitnya nggak bisa, kemungkinan besar dia memungkinkan profitnya itu di atas dua kalinya, gitu, dari single price. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soal yang diskriminasi harga yang belum kita lanjutkan, yaitu yang third degree. Ya, sesuai yang saya sudah sebutkan, kalau kasus third degree itu berarti dia dibagi pangsa pasarnya berdasarkan elastisitas ya. Konsumen berdasarkan elastisitas yang berbeda. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi Roni tinggal di sebuah kota di Jababeka, ada adults dan children ya, dan dia berpikir untuk menempatkan sebuah playground gitu ya. Untuk tujuannya itu untuk entertain citizen di situ dan membuat uang ya. Nah, playgroundnya itu punya fixed cost sebesar $2.000. Nah, tetapi $2.000 ini udah termasuk maintenance cost selama 2 tahun ya. Yang jelas dia itu zero marginal cost ya. Dia sama sekali ibaratnya dia cuma beli playgroundnya aja, tapi dia nggak ada biaya perawatan segala macam gitu ya. Nah, dan ini adalah demand-nya di sini ya. Sebenarnya gambarnya yang ini. Jadi ini ada pokoknya dikasih tahu nih kalau price-nya sekian, quantity adult berapa, quantity children berapa. Jadi informasinya sebenarnya yang ini nih. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah what price would he charge for an adult price sama for a child ticket. Nah, berarti informasinya kan yang ini nih. Nah, berarti nanti langkah selanjutnya adalah kalian bikin TR adult sama TR child gitu. Nah, karena di sini kasusnya adalah zero cost, sebenarnya zero marginal cost. Jadi kan total cost itu sama dengan fixed cost. Jadi bisa dibilang total biayanya itu tetap. Jadi nggak peduli berapapun output yang diproduksi, itu biayanya sama. Jadi kalau kasusnya kayak gini, untuk memaksimumkan profit, kalian cukup memaksimumkan TR aja. Paham nggak? Karena TC-nya tuh nggak bisa berubah. Kalau TC nggak berubah, berarti kan profit itu dinaikinnya tergantung dari TR-nya gitu. Nah, berarti nanti kalian di soal dapat informasi kayak gini nih. Ada price, adult, sama child. Jadi ini quantity untuk adult, ini quantity untuk child, ini harganya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian cari total revenue-nya untuk adult sama child. Nah, berarti cara nyari informasinya apa? Kalian kalikan price kali quantity. Ya, jadi untuk mencari total revenue adult, kalikan price dengan quantity-nya adult kayak gitu. Kalau untuk child, harga dikali quantity child gitu ya. Nah, nanti kalian dapat kalian cari yang TR-nya maksimum ya. Untuk adult, yang maksimum itu 2100. Yaitu saat harganya 7 dan kuantitas yang berhasil terjual itu 300. Sedangkan untuk child, itu total revenue maksimumnya saat dia 800. Itu tercapai ketika menerapkan harga itu sebesar 4 dan child akan membeli sebesar 200. Berarti kesimpulannya kalau dia melakukan diskriminasi harga third degree, memang di sini nggak disebut third degree-nya, tetapi ini contoh diskriminasi yang imperfect ya, third degree. Maka harga yang akan di-charge untuk memaksimumkan profit untuk adult itu adalah sebesar $7, di mana revenue-nya untuk adult itu maksimum, sedangkan untuk child itu dia akan netapin harga $4. Pada saat ini revenue dari child itu maksimum. Nah, berarti profitnya adalah total revenue-nya dijumlahin adult child dikurang total cost. Hasilnya $900. Nah, tetapi ceritanya Dewan Kota itu melarang adanya diskriminasi harga. Mungkin dia melihat nggak baik nih diskriminasi harga. Ya, apa yang akan terjadi? Berarti harganya harus sama persis, teman-teman. Ya, penetapan harganya harus sama. Nah, berarti kalian harus jadi kalian bikin informasi kayak gini. Bedanya sekarang itu kalian nggak bisa netapin harga untuk adult dan child berbeda. Jadi kalian bikin quantity gabungan sama total revenue-nya.
Jadi kurang lebih saat harganya 10, quantity itu 0 tambah 0 gitu. Ya bikin 0, 100, 200, 300, 300, 400, 500, 500 gitu ya. Jadi ini adalah kuantitinya. Nah, berarti total revenue-nya adalah price dikali quantity. Ya, jadi 10 kali 0, 0. 9 kali 100, 900. 8 kali 200, 1600. Nah, dan seterusnya. Nanti kalian akan dapat tetap di level yang 7 ini. 7 kali 300, 2100. Ya, 6 kali 300, 1800. 5 kali 400, itu 2000. 4 kali 500, 2000. 3 kali 500, 1500. 2 kali 500, 1000. 1 kali 500, 500. 0 kali 500, 0. Nah, nanti kalian bisa lihat. Jadi kayak gitu ya, saya ulangi lagi. Kalian bikin informasi price, lalu bikin tabel quantity di sebelahnya. Quantity gabungan, jadi adult sama child-nya digabung, terus cari TR-nya. Nah, nanti kalian akan dapat TR maksimum itu di 2100. Dan 2100 ini tercapai ketika quantity gabungannya 300 dan quantity gabungan 300 itu ketika harga itu 7 gitu. Berarti kesimpulannya kalau dia nggak bisa diskriminasi harga karena ada hukum dari apa, ada law yang di pass sama si Dewan Kota, maka yang terjadi dia akan menetapkan harga tiket 7 dolar. Dan itu menyebabkan total revenue-nya jadi 2100 aja, dan apa namanya, total cost tetap 2000 dan profit jadi 100. Nah, ini membuktikan bahwa dengan adanya diskriminasi harga, profit maksimum yang dicapai jadi lebih tinggi gitu. Kenapa bisa demikian? Karena total revenue dari child-nya jadi lebih sedikit seperti itu ya. Oke. Nah, terus oh ya, sebenarnya tips cepatnya juga gini sih teman-teman. Kalian nggak perlu bikin kayak gini deh. Sorry. Kalian cukup apa namanya? Bikin total revenue gabungan aja. Karena ini kan total revenue gabungan. Jadi kalau kalian cari TR gabungan, udah pasti key-nya itu digabung gitu. Jadi di skip aja nih, bikin key gabungannya nggak usah. Kalian langsung bikin TR gabungan. Jadi TR adult tambah TR child itu dibikin kolom baru. Nah, nanti kalian cari yang tertinggi. Yang tertinggi itu 2100. Dan kita bisa bilang sebenarnya pada saat harga 7 dolar tuh seolah-olah child itu nggak memberikan kontribusi revenue. Karena kan pada saat harganya 7, child itu 0, adultnya 300. Jadi bedanya kalau diskriminasi harga, orang yang pergi, orang yang di sini itu ada 500 orang sebenarnya yang pergi ke taman bermain, di mana 300 orang dewasa dan 200 child. Sedangkan saat Dewan Kota itu melarang diskriminasi harga, yang pergi itu cuma si adult aja sebesar 300. Jadi bisa dibilang kehilangan pangsa pasar untuk child. Jadi bisa bilang anak-anak tuh pada nggak pergi ke taman bermain gitu. Karena kerelaan membayar mereka lebih rendah daripada harga yang ditetapkan. Nah, bagaimana kalau seandainya next year government itu mengeluarkan pajak sebesar 4 dolar untuk tiap tiket? Nah, tetapi sekarang dia boleh diskriminasi harga. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ya, asumsikan gini teman-teman. Ini kan ceritanya fixed cost selama 2 tahun aja ya. Jadi ceritanya setelah 2 tahun kemudian udah nggak ada fixed cost. Jadi apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, maka langkahnya adalah kalian mencari profit ya. Kalian mencari profit itu sekarang bedanya total cost-nya itu, sorry, bukan profit sama dengan TR ya. Profit itu adalah TR dikurang variable cost gitu. Dimana variable cost-nya itu adalah sebesar 4 dolar. Jadi 4 kali Q. Nah, aku ambil contoh ya, misalnya nih ya, yang 7 itu dibilang profit itu 900 kan. Nah, ini 900 nih sebenarnya dapat dari mana sih? Dapat dari TR kurang VC. Kan TR-nya itu 300 dikali 7 kan. Sedangkan variable cost-nya itu adalah 300 kali 4. Nah, berarti ini kita kurangi jadinya 300 kali 3, seperti itu. Makanya dapat profit itu 900. Nah, jadi untuk nyari profit sekarang yang baru adalah kalian bikin total revenue dikurang variable cost. Di mana variable cost adalah 4 Q, ya. Seperti itu. Total revenue-nya masih sama, P kali Q biasa. Oke. Nah, nanti terlihat ternyata dengan adanya kebijakan sekarang udah nggak ada fixed cost,
Lalu ceritanya dengan ada kebijakan pajak itu menyebabkan apa? Diskriminasi harganya itu kombinasi harganya berbeda ya. Untuk adult memang masih sama $7 ya. Tetapi untuk child itu jadi $5 seperti itu. Nah, dan ternyata profit yang didapat itu adalah 1.000. Kenapa? Karena adult memberikan kontribusi $900 terhadap profit, sedangkan child memberikan kontribusi $100 seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.